Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh lambaikan tangannya. Shalom. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali ibadah online pada pagi hari ini. Tetap untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kita boleh ada, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur berterima kasih. Kau Allah sangat-sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Bapa dan Rajaku, mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah. Kami percaya Tuhan saat ini Kau hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Curahkan urapan kuasa Roh Kudus bagi kami semua yang hadir pada saat ini Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ada sukacita Bapak Ibu, lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan tetap puji. Ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan. Puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah,
menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Amin. Tetap bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Karena Dia Yesus kekasih jiwa kita. Kita akan mendapatkan hari ini. Yang di rumah boleh joget, boleh berdiri. Haleluya. Ya, yang di rumah mungkin boleh berdiri juga. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus kekasih. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Buat siang hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak. Tiada yang seperti Engkau.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah yang kami adakan. Masing-masing ke rumah boleh bersama-sama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam ibadah online saat ini. Olehnya Tuhan tolong kami kesempatan yang ada saat ini, biarlah sungguh Tuhan kau buka mata hati kami, Roh Kudus yang bekerja atas kami, sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-mu yang menyukakan hatimu, melakukan kehendak-Mu Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dibaharui, yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman, Roh Kudus kiranya mengurapi kami, membuka mata hati kami, dan kami boleh sungguh diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali ada saat ini sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita pada minggu hari ini yang berkata, bagaimana sikap orang percaya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita mau hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga hidup yang bisa memberkati orang lain lewat sikap hidup kita sehari-hari. Nah, mari bersama-sama kita belajar lewat firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini menekankan kepada kita, yaitu kita harus menjadi pelaku. Bukan hanya sekedar mendengar. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran memang benar. Tetapi pendengaran harus disertai dengan melakukan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, berarti kita menjadi orang-orang yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang kita miliki, saudara-saudara, lewat pendengaran kita, tentu harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan kita. Hari ini kita boleh diajar bagaimana kita harus bersikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, artinya kita boleh menjadi pelaku di dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering mendengar firman Tuhan, tapi betapa banyak orang yang tidak melakukannya. Hari ini saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mau menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, kalau kita melihat contoh di sana, di dalam pembacaan kita, ada seorang yang sungguh luar biasa. Dia bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dia melakukan. Lewat mendengar dia memiliki iman, dan lewat iman dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam Markus pasal yang kelima, kalau saudara lihat di sana, Markus pasal yang kelima ayat yang 27 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia melihat
Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan, wanita ini mendengar tentang Yesus. Ya, kemudian apa seterusnya? Dikatakan demikian, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini berbicara tentang mendengar dan memiliki iman. Namun bagaimana kelanjutannya saudara-saudara? Apa hanya sampai di situ? Tentu tidak. Firman Tuhan berkata bahwa wanita ini berlari dan mendekati Yesus. Saya percaya wanita yang sakit pendarahan ini tentu sangat sulit untuk dia bisa berjalan, untuk dia bisa menghampiri Yesus. Tetapi toh saudaraku yang dikasih Tuhan dengan imannya akibat dari pendengarannya dan dia mau melakukannya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, wanita yang sakit pendarahan itu disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara coba angkat tangan, saudara mendengar perkataan saya. Amin. Siapa yang mendengar? Ya puji Tuhan semua mendengar. Ya puji Tuhan. Ada yang di kolong meja itu dengar juga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus melakukan di dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelaku. Kemudian contoh yang kedua, saudara-saudara. Daud, dia dapat memukul kalah orang Filistin. Coba kita lihat kembali pembacaan kita di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-25. Dikatakan saudara-saudara bahwa Daud di dalam pasal yang ke 2 Samuel pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Terus. Satu lagi. Oh tidak ada, 2 Samuel pasal yang ya betul. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud berbuat demikian. Apa yang diperbuat Daud? Melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, kenapa dia melakukan perintah Tuhan? Karena dia mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ini merupakan contoh, saudara-saudara, ya, contoh untuk kita sekalian sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus bersikap. Hidup ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar kita mendengar, terus kita boleh memiliki iman. Bukan hanya sampai sekedar di situ. Tetapi Tuhan menghendaki kepada kita, supaya dengan pendengaran yang kita boleh terima, firman Tuhan yang sehari-hari kita terima, kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan? Ya, menjadi pelaku firman Tuhan yang pertama kita harus taat pada perintah. Ya, tentunya dalam hal ini adalah perintah firman Tuhan. Taat kepada perintah berarti kita mau melakukannya, saudara-saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, yang harus kita ubah dalam hidup kita, yaitu kita harus mau berubah. Ini poin pertama, ya. Jadi kita harus berubah, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 12, saudaraku, ayat yang kedua, Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dengan cara bagaimana? Kita harus berubah terlebih dahulu. Orang Kristen kebanyakan saudara-saudara susah untuk berubah. Kehidupannya masih kehidupan yang lama yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak mau sungguh-sungguh berubah. Ini yang menjadi orang Kristen tetap berada di dalam kesukaran. Karena Tuhan tidak menolong di dalam kehidupannya. Jadi kita harus berubah, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, kita juga harus berakar.
bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita bisa menjadi taat dan menjadi pelaku firman Tuhan, berarti kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Firman Tuhan harus betul-betul menjadi rema di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidupmu, saudara-saudara. Hidup kita semua. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Ya, itu yang poin yang pertama, saudara-saudara. Kemudian kita juga harus menjadi saksi Kristus. Kita harus sungguh-sungguh menjadi berkat, saudara-saudara. Bagaimana kita harus menjadi berkat? Bagaimana kita harus sungguh-sungguh bisa memberkati orang lain? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang pertama lagi di dalam poin yang kedua ini, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi, saudara-saudara. Kita harus menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Kita harus dengan perbuatan kita, kita sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi kita harus bersaksi. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius, saudara-saudara, 1 Timotius pasal yang 1, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat. Ini Paulus, saudara-saudara, ya. Dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dan ini rencana Tuhan, saudara-saudara. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi justru karena itu, aku dikasihaninya. Aku dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Aku menjadi contoh, kata Rasul Paulus. Menjadi contoh ini karena apa, saudara-saudara? Karena kebaikan Tuhan baginya. Ia diselamatkan dari segala dosa dan kesalahannya. Dan Paulus merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang ditujukan kepadanya sehingga ia harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Lewat keberadaan Paulus, kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti orang yang sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan, patut melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu ia harus menjadi saksi Tuhan. Kemudian bagian yang lain, saudara-saudara, yaitu rela berkorban. Orang Kristen kebanyakan susah untuk berkorban. Egois, maunya menang sendiri, saudara-saudara. Apa yang dilakukan hanya untuk kepentingan sendiri, saudara-saudara. Kalau sedang ada pesta makan, saudara-saudara, sungguh mereka egois, mau saudara-saudara melahap itu makanan sebodoh orang lain, teman-temannya enggak kebagian juga enggak. Ya, nah, ini merupakan satu sikap yang enggak baik. Hari ini kita mau belajar, saudara-saudara, supaya kita juga memperhatikan orang lain. Dan tentunya saudara-saudara kita harus
berkorban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rela berkorban kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-13, kita lihat di sana. Ibrani 13 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dikatakan ayat yang ke-16, di dalam ayat yang ke-16 kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat baik dalam hidup kita. Mengasihi sesama kita bersama-sama, saudara-saudara. Ya, itu ada bagian seterusnya di dalam ayat yang ke-16. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita harus bersabar. Untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh dapat dikategorikan sebagai pelaku firman Tuhan. Jadi sikap hidup kita harus memiliki kesabaran. Seringkali saudara-saudara, kata-kata sabar ini saya sering sampaikan kepada saudara-saudara. Bahwasanya memang orang yang bersabar itu adalah orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, sungguh menjadi orang yang bersabar adalah orang yang dipuji Tuhan. Karena kesabaran memiliki satu arti yang sungguh luar biasa. Yang pertama, orang yang sabar adalah orang yang menguasai diri. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang dapat menguasai diri. Di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara baca di sana. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang sungguh-sungguh taat dan menjadi pelaku firman, orang yang bisa bersabar. Bisa bersabar yaitu dengan menguasai diri, saudara-saudara. Menguasai diri dengan sungguh-sungguh. Dia bisa menjadi orang Kristen yang ramah terhadap seorang yang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia sungguh melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian orang yang bersabar juga, saudara-saudara, adalah orang yang menanti waktu Tuhan. Ini perlu bagi kita sekalian. Sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama taat dan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan menanti waktu Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26, firman Tuhan demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikulku pada masa mudanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang yang sabar, adalah orang yang memiliki sikap, saudara-saudara, mau menanti pertolongan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menanti pertolongan Tuhan dikatakan adalah orang yang baik. Sikap yang baik. Tentu ini harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi nantikan, saudara-saudara, pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan tiba pada saatnya. Banyak orang Kristen selalu mau mengambil jalan pintas. Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita sekalian, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita boleh belajar. Belajar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita simak di dalam renungan kita pada saat ini, poin yang pertama, kita harus taat pada perintah Tuhan. Yaitu dengan cara bagaimana kita harus taat pada perintah Tuhan, berubahlah terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak berubah, kita masih ada di dalam kehidupan yang lama, saudara-saudara. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Olehnya kita harus berubah terlebih dahulu.
Kemudian firman Tuhan harus berakar di dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Poin yang kedua, kita harus menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagaimana kita boleh menjadi berkat? Ya kita harus bersaksi, saudara-saudara. Kemudian kita juga harus rela berkorban. Belajar berkorban, saudara-saudara. Maka Tuhan akan memberikan kita yang terbaik di dalam hidup kita sehari-hari. Pemeliharaan nyata bagi saudara dan saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebagai seorang yang sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah kita harus bersabar. Bersabar dengan kata lain, apa yang harus kita miliki? Yaitu penguasaan diri kita, saudara-saudara. Penguasaan diri kita itulah yang menjadikan kita dapat dinilai. Apakah kita sabar atau tidak. Sebab lewat penguasaan diri ini orang akan melihat kita. Ketika kita dapat menguasai diri, maka kita menjadi orang yang sabar. Kemudian saudara-saudara, kita juga mau menanti waktunya Tuhan. Hari ini kapanpun saudara-saudara, di dalam doa-doa saudara, di rumah, setiap malam, atau kapan saudara lakukan. Namun pertolongan saudara belum menerima apa yang saudara kehendaki dalam hidup saudara, tetap nantikan pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Dia menolong saudara, Dia memberkati saudara sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah ini merupakan berkat bagi kita sekalian. Berkat atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita bersyukur kalau pada saat ini Ibu Gembala saudara-saudara berulang tahun, tepat tanggal 13 Desember ini ya. Berulang tahun, dan kita bersyukur saudara-saudara ya. Dan pada tanggal 11 Desember kemarin, lusa itu saudara-saudara, kemarin itu hari pernikahan saya dan Ibu Gembala. Jadi setelah Ibu Gembala lahir, saudara-saudara, kemudian langsung saya pinang ya saudara-saudara, puji Tuhan ya. Dan kita bersyukur lewat kelahiran Ibu Gembala yang sudah berapa tahun ya? 68 tahun ya. 67 tahun. Haleluya. 67 tahun. Puji Tuhan, Tuhan pelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya, dan saat ini kita boleh bersama-sama bersyukur. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati saudara, dan ini saudara-saudara, Ibu Gembala saudara nih, lihat. Syukur saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, bagaimana saudara-saudara, kita adakan acara aja ya. Acaranya potong kue atau apa nggak tahu nih. Ya, puji Tuhan. Ini anak-anak mantu yang menyediakan semuanya, saudara-saudara kita. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tentunya bukan bagi keluarga saya saja ya, bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita pujian yang mengatakan ya. Ya, saudara-saudara, apa? Nasi tumpengnya mau dikeluarin nih. Ah, puji Tuhan. Ya, enggak usah. Ya, kita bersyukur saudara-saudara. Nanti acara selanjutnya ya, kita akan sama-sama adakan saat ini. Kita datang pada Tuhan. Kalau hidup susah, semua jadi masalah, datang pada Tuhan, minta tolong padanya. Jangan lupa diri waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya, kasih-Nya bagi kita semua.
Jangan lupa diri waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya, kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Pujilah, haleluya, kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat ini ada 2 buah kue tart. Yang pertama, kue tart ini dipersembahkan oleh Ibu Nina dan juga oleh anak-anak, juga anak mantu. Nah, saudara-saudara, kue tart ini ada 2. Yang satu merupakan ucapan syukur buat ulang tahun pernikahan yang ke-43 tahun. Saya berdua menikah 43 tahun sudah, saudara-saudara, ya. Kemudian yang satu lagi adalah kue ulang tahun Ibu Gembala, ya, yang ke-67. Jadi udah tua bangka. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya bersyukur atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan bagi saya, sekeluarga tentunya, juga buat anak-anak, mantu, cucu yang sudah diberkati Tuhan, turut berpartisipasi di dalam acara kami suami istri, ya. Puji Tuhan, saya percaya saudaraku, ini semua merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami sebagai pasangan suami istri. Kami memiliki juga 4 cucu, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya senantiasa terus berdoa supaya pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan terus Tuhan limpahkan bagi kami sekeluarga tentunya. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang acaranya bagaimana? Apa saya yang pimpin? Saya yang ini, Ibu Nina. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Nina. Haleluya. Atau siapa terserah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama akan menyanyikan selamat ulang tahun buat Ibu Gembala kita yang berusia 67 tahun. Mohon maaf tadi saya nggak perhatiin lilinnya. Pak tadi di rumah dia bilang, nggak salah itu angkanya angka 9, ha? Dia bilang 97 tahun jadinya, ya, jadi nggak terpasang lilinnya. Nggak apa-apa, saudara, gantinya. Ya, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Ya, sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Selamat ulang tahun, selamat menjemput, kita akan doakan. Ditiup Bapak Ibu Saudara, aplikasi apa langsung dikipas-kipas kayak kipas sate. Haleluya, puji Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy
tahun buat Ibu Gembala. Tante Selfie, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Puji Tuhan. Mungkin yang ada di rumah boleh mau ngucapin selamat ulang tahun buat Ibu Gembala, boleh di ya, di-unmute aja suaranya yang di rumah, boleh? Ulang tahun, saya tercinta, Selfie. Maaf, nggak tahu. Boleh dong. Terima kasih gereja. Terima kasih doanya, Tuhan memberkati. Haleluya. Semuanya. Ya, terima kasih. Saya percaya semua saudara-saudara tentu turut berpartisipasi, turut bersuka cita lewat kebahagiaan kami tentunya. Saya percaya ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara buat kami sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai pasangan suami istri, kiranya senantiasa berada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah saya minta dukungan doa dari saudara-saudara untuk ini. Mohon kiranya nanti diwakili oleh Bapak Pendeta Ari Broto yang akan berdoa bagi kami suami istri ya, supaya Tuhan ya berkati dan Tuhan pimpin dalam kehidupan saya. Dalam doa, Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan akan kasih setiamu, akan kemurahanmu, akan kebaikanmu yang terus melimpah di dalam kehidupan setiap kami umatmu. Terima kasih Tuhan, kau selalu memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang barusan boleh kami dengar melalui hambamu Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Kau memberkati Bapak Pendeta Ogi dalam tugas-tugas pelayanannya, keluarganya, semua Engkau berkati. Terlebih untuk Ibu Selfie Ekawati atau Ibu Ogi yang saat ini telah Engkau tambahkan umurnya 1 tahun, dan kiranya dengan bertambahnya umur dari Ibu Ogi, maka kasih setiamu semakin melimpah, pemeliharaanmu semakin melimpah, kemurahanmu, berkatmu, kasihmu semakin melimpah. Dan sukacitamu, damai sejahteramu, Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan Ibu Selfie Ekawati atau Ibu Ogi, juga dengan Bapak Ogi Pramanta. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua yang saat ini tergabung di dalam ibadah online ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ari Broto beserta saudara-saudara semua yang mendukung kami di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita percaya Tuhan terus memberkati kita. Nah, ada apa lagi nih? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini ada sesajen saudara-saudara. Ya. Nah, kalau saudara lihat di depan sekarang ini bukan kue tart lagi sekarang. Ini sesajen. Tumpeng sama kuenya kirim-kirim itu. Sayang saudara-saudara tidak ada di rumah ya. Ini sama tumpengnya dikirim-kirim itu. Gimana Pak Ari? Kue sama tumpengnya dikirim. Gimana Pak? Oh, gitu. Wah, iya, iya. Puji Tuhan, ini ada anak-anak ya menyediakan ini semua untuk kami. Ya puji Tuhan, diterima aja. Ya Tuhan memberkati. Kiranya ini semua boleh dapat mengenyangkan. Saudara-saudara, tapi saya kira berkat Tuhan itu terus akan melimpah bukan kepada kami saja, tapi juga kepada saudara-saudara semua. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sekaligus saya sampaikan aja pengumuman ya, bahwasanya kita akan mengadakan perayaan Natal tanggal 27 Desember, jadi 2 minggu yang akan datang, saudara-saudara. Bersama-sama kita merayakan lewat seperti saat ini kayak begini, ibadah online ya.
tentu disertai dengan acara-acara yang lainnya. Olehnya acara-acara yang lainnya itu adalah mungkin persembahan pujian dari saudara-saudara. Caranya begini saudara-saudara, silakan saudara membuat video masing-masing saudara yang mau mempersembahkan pujian, ya. Ya, puji Tuhan. Kemudian saudara-saudara nanti acara tanggal 20 Desember dalam acara Natal ibadah online juga diadakan door prize bagi saudara-saudara semua, ya. Jadi saudara sekalian, nanti kita boleh bergabung bersukacita karena nanti dalam tanggal 27 Desember acara Natal kita ada door prize buat saudara-saudara. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan lupa kasih tahu kepada yang lain supaya kita boleh bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada tanggal 27 Desember. Jadi 2 minggu yang akan datang, minggu besok masih ada ibadah dan tanggal 27-nya kita baru adakan ibadah Natalnya, ya. Persiapkan bagi saudara-saudara yang mau berlatih puji-pujian, silakan. Nanti setelah kita memiliki pujian atau tayangan, saudara berikan kepada kami supaya kami dapat siarkan lewat acara Zoom, ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dapat mempersiapkan. Siapapun silakan, ya. Durasinya hanya 5 menit saja bagi saudara-saudara yang mau memberikan acara, ya. Silakan saudara kirim pada kami di sini, hostnya di sini, dan nanti akan kita tayangkan bersama di dalam acara ibadah Zoom tanggal 27 Desember yang disertai dengan acara door prize juga, ya. Kita boleh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, bagaimana? Ya, rekamannya saudara-saudara, deadline-nya yaitu minggu depan. Saudara harus bisa sampaikan kepada kami, ya. Kirim ke sini, ke saya di sini, di WA boleh, di email juga boleh, ya, supaya bisa di sini diproses lagi untuk dapat ditayangkan nanti pada tanggal 27 Desember. Boleh berkeluarga, perkeluarga atau perkelompok, silakan, ya. Nanti berikan waktu acara bagi saudara-saudara 5 menit, ya, 5 menit untuk saudara bisa misalnya memuji Tuhan, boleh apa saja terserah, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mau acara ini kita tutup dulu, ya saudara-saudara, dalam doa. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kami, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dan kita akan tutup di dalam doa ucapan syukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kembali kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami saat ini, dari permulaan, pertengahan, bahkan sampai pada penghabisan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar. Berkenan Roh Kudus memimpin kami, jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman, namun kami juga mau melakukan Tuhan akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu bagi hamba, suami istri Tuhan, khususnya saat ini. Kalau boleh berulang tahun, Tuhan tambahkan usia. Terima kasih bahkan usia pernikahan juga 47 tahun sudah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Juga kami berdoa bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sudah
turut bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Zoom saat ini. Tuhan juga memberkati. Kiranya Tuhan, kami semua berada di dalam pemeliharaan-Mu dalam keadaan tubuh sehat semua ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada, di dalam pelayanan mereka Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu dan semua anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini kami boleh merasakan kasih setia-Mu, limpahkan rezeki bagi kami secukupnya. Apa yang kami butuhkan Engkau sediakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa buat negara bangsa kami Indonesia, Tuhan juga berkati dan lindungi dari segala kuasa-kuasa si jahat, roh jahat di udara. Semua ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami semua berada di dalam pimpinan penyertaan-Mu Bapa. Biarlah negara ini boleh aman, kondusif ya Bapa. Engkau pakai seluruh aparat pemerintahan ya Bapa, khususnya TNI, Polri, BIN yang juga mengamankan negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas-tugas yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan memimpin kami semua, selamatkan negeri ini, bangsa ini ya Bapa, berada dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka mata hatimu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga. Di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, berkati. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat disayangkan memang kita masih ada dalam keadaan suasana pandemi saat ini, jadi belum bisa berkumpul bersama-sama. Sebetulnya kami juga mau mengundang saudara-saudara supaya lebih banyak di tempat ini ya. Namun karena kondisi yang sedemikian rupa, jadi kami tidak bisa mengundang untuk saudara boleh hadir di tempat ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kita percaya dimanapun kita berada, saudara-saudara, suasana sorgawi, sukacita tetap melingkupi kami, tetap melingkupi kita semua, ya, tetap melingkupi masing-masing di rumah saudara-saudara. Puji Tuhan, dan saya percaya kita sekalian semua yang hadir di sini diberkati Tuhan, juga saudara-saudara yang ada di rumah diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan sampai di sini tentunya perjumpaan kita saudara-saudara lewat ibadah Zoom. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi dan ya sampai ketemu pada minggu depan dan juga minggu depannya lagi tanggal 27 Desember kita bersama-sama mengadakan perayaan Natal lewat ibadah online, disertai juga ada door prize yang kita akan berikan kepada saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dah, sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat semua saudara yang sudah turut bergabung, ya. Semua keluarga saya lihat di sini, Ibu Lince, Ibu Eli Sutagalung sekeluarga, buat Ibu Nona, buat juga Pak Rudi Kuswanto sekeluarga, buat Katie, buat semua diberkati Tuhan, buat buat siapa lagi nih, Erce, terima kasih buat Yulia, terima kasih Ewi, diberkati Tuhan sekeluarga, Tania diberkati Tuhan, juga yang lain-lainnya tentunya, Ibu Sofi, Ibu Purba mungkin semua diberkati Tuhan, kita percaya semua diberkati. Terima kasih, salam sehat selalu, haleluya, amin, puji Tuhan.